Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Belum. Bukan kuis. Salah program. Tapi itu wajar karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, karena biasanya kan kalau udah tampilannya begini pasti ada kuis. Iya, benar. Wawasan ya, segala macam. Cuma karena derby di Italia, ini treatment harus beda. Oke. Juve dan Inter kan rivalitasnya tuh kental ya. Kata siapa itu? Enggak. Itu kata siapa itu? Sebenarnya enggak menurut lo. Enggak, Biasa aja. biasa aja. Karena Dua-duanya jago aja. Kalau Justru sama kebalik yang merah malah. baru. Sekarang yang jago. Iya. Tetep yang Gimana? merah kita Juve bawa. sepakat nggak? Kalau Inter rivalnya biasa aja. Di sono mah panas nggak sih? Di sono sebenarnya? Enggak. Enggak Ya ya? kalau musim panas. Oke, iya benar juga sih. Enggak, Juve Inter nggak panas kalau di sana. Biasa aja. Justru yang panas itu sama Bergamo, Atalanta. Oh. Siapa? Inter. Iya. Karena Bajunya sama? bajunya. Enggak, itu ada sejarahnya itu, Pak. Sejarahnya mah panjang, Pak. Iya, itu. iya, iya. Sama-sama Lombardi ya. Iya. Bener. Lu kenapa pakai Atalanta? Ya, karena gue Inzaghi. Oh, Inzaghi aja. Ivo. Inzaghi Mahal, yang pakai. Mahal. Ayo, Aduh. pasti. Ini tahun berapa coba di review bajunya? Mau dijual nggak? 6 kalau nggak salah. Somet gue lupa. Sebelum ke Juve nih. Iya. Oh, ini Ustad. Somet. Sorry. I love you Somet. Somat. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Tapi monyet ini pabrik apa? Monyet. Oh, Somet. Salah. Somai. Gila. Oke, kita kenalan untuk yang mewakili masing-masing ya. Kita mulai dari tim tuan rumah dulu kali ya. Ada mewakili Manuel Locatelli. Ada Genta dari Suara Juventine. Kenapa lu pakai Buffon? Karena menginspirasi hidup saya. Wih, hidup sama hidup lu. Kesetiaan. Oh, setia kan ya. Cuma itu di mana-mana setia pasti. Iya, manajemennya enggak tapi. Itu dia. Iya, tapi setia tapi akhirnya lepas juga. Iya kan ke PSG terus kangen mana Kangen balik lagi. lagi. Tapi itu alasan lu suka Juve Buffon. Puncaknya tuh Buffon sampai akhirnya Seri B kan. Mungkin Ananda pada tertawa dengan Seri B ini. Nah, itu. Prihatin saya. Prihatin. Oke. Sebelahnya mewakili Thiago Motta. Thiago Motta. Dari pelatih Juventus. Iya. Apa Pican? Pemirsa. Lo kenapa nih mewakili Juve kesini kan datang kesini kan Dengan apa? Maksudnya gimana? Iya maksudnya gua represent Juve. Oh ya, gua sopir truk ayam. Ya kebetulan sama Juve. Juve. Wawasan Juve? Biasa aja. Kosong saya mah sebenarnya kalau bola, tapi Salah orang, salah undang ya. Gimana tapi lo kalau lihat Inter gimana sih? biasa. Oh, gimana ya? Biasa. Biasa bos lu. Iya, biasa aja. Takut diserang. Enggak, beneran biasa aja. Gua kalau sama Inter tuh ya bener sih karena sama-sama tim kuat. Jadi kayak menang kalah gue tuh lebih benci, bukannya benci, gedek sama fansnya doang. Fansnya, bener sama fans dong. sama kayak fans Inter juga mungkin gedek sama fans Juve yang berisik gitu, yang suka main ceng-cengan kayak gitu-gitu. Kadang-kadang apa sih gitu gua. Karena gua sih daripada gua setruk, gua mah enggak gitu. Gua kayaknya potensi deh kalau marah-marah itu tiba-tiba kaku gitu. Ya udah gua gol gitu enggak deh gua. Penyakit udah banyak. Iya, udah ada banyak gua. Oke, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Cuma fansnya doang masalah. Iya, sama fans yang bawel lah, yang berisik. Semua klub bola sih, fans MU yang berisik juga. Gitu fans apalagi ya, motor ceper juga kalau berisik kan kita juga kesel juga kan. Emang sih, iya kan iya, kalau iya. berisik gitu kesel. Iya benar-benar. Tetangga ngumpul, sih gue sebel juga dong. Apalagi tetangga fans Inter. Komunitas perpustakaan kalau nggak mau berisik. Iya. Biasa diam. Salah, Itu biasa diam. Empat lo, Iya. pastinya, ya. Biasa kok, gatal. Mau kemanain? Gatal. Dikit-dikit. Oh, udah mau lengserin aja nih motanya. Iya pengen nih, ganti konte. Oh, Conte ya, Napoli bagus ya sekarang ya. Oke, mewakili Inter ada Ali dari Interisme Podcast. Oke. Dan Pinball ya? Pinball. juga. Interis podcastnya lagi hiatus. Oh kenapa tuh? Nggak bisa, males ngedit ya. Apa Nggak disebut waktu. Apa ya? Interis Ya, podcast. terus tuh berhenti Tanpa dulu. kita doang. Iya, gue pernah diundang di ini. Kita syutingnya di Tapi lu tau kan Interisme bahas Inter Miami. Kalau Kipa, enggak Inter tapi yang di Serie A Brazil. Ah, Internasional. diundang Maldi. ya gimana? Lo di Pinball berarti
Ya, sebagai perwakilan Inter di Serie A, di pinball situ. Oh, jadi ada perwakilan. Oh, sama Barak. Ada ya? Barak kemarin kan Milan tuh yang agak tengil emang orangnya. Nah, gue kebagian yang kalem-kalem, soft spoken gitu di sana. Ada fans apa aja di situ? Ada Napoli. Iya, Harus makanya undang nanti berikutnya. harus lu undang tuh, Bang. Dia lagi butuh panggung. Kisar Spalletti. Ada Lazio kali ya. Iya, Lazio-nya ada juga tuh. Lazio kebanyakan guru fansnya kalau Lazio. Guru-guru. Winjan. Kirain tukang burung lah Jir. Jadi apa Inter, Milan, terus Juve Napoli. sama Oh, Juve ada juga. Juve ada, Roma yang nggak ada. Roma itu Temenan lu. Enggak. Ada akhirnya karena di sana Milan kebanyakan ada satu fans Milan yang berubah jadi fans Roma. Saat nge-pack doang. Oh. Kebutuhan gitu. Kebutuhan konten. Susah banget. Faktor ekonomi berat juga ya. Kebutuhan show ya. Tapi apa nih? Ini gue penasaran juga karena ya lo kan berarti podcastnya Serie A gitu ya. Serie A tuh orang jarang lihat sekarang nih, menarik karena orang bisa Premier League, bahkan ke La Liga gitu, Bundesliga gitu. Nah, Serie A sebenarnya kan marketnya masih banyak, kita juga ketemu teman-teman Serie A juga segala macam. Kalau menurut lo menariknya selain karena lo suka Inter gitu. Ya? Karena Serie A gimana sih? Ana harus ditonton sih, karena sekarang udah ada Jay Itzes apa lagi? Jay Itzes. Kemarin lawan Roma jadi kapten loh dia. Iya. Jadi kapten karena si Juve golin lagi. Iya, dulu juga golin. Kemarin karena si Puhan Palo tuh kapten sebelumnya pindah ke Palermo kan, makanya dia jadi deputi kaptennya sekarang. Berarti kapten permanennya J.I.Z. so. Kayaknya ya Dia selama kedua sih, Ya, ya. masih Iya. kontrak Kan nggak udah sih? cabut kan? Si Kapten Puhan utama Palo masih Iya, yang kontrak gondrong kan maksud lu yang cabut Puhan tuh. Palo ya cabut. Oh, itu cabut dia? Cabut ke Palermo. Masih utama udah. Udah jadi kapten utama. Mantep ya. Tapi emang kalau Liga Ngantongin Italia itu Vlahovic semua loh. seru. Seri A seru, Seri C seru, Seri B seru. Soalnya Juve pernah ke situ, makanya seru. Kalau nggak seru nggak dicobain dong. Iya. Lu emang tujuannya. Iya, nyobain. Oke. Experience. Nggak ngontrak yang penting kan. Itu dia ya. Harus ini perwakilan dari ICI berarti ya. Iya, Interclub ICI. Indonesia. Emil Sirawan. Iki, orang sini nyebutnya Iki, Interclub Indonesia. Oh, Iki. Iki opo. Ici, Iya. Ici. Kita pernah lewatin bareng juga di Bogor waktu itu. Iya. Tapi gimana lo ngelihat maksudnya Inter sekarang kan mungkin saingannya Napoli ya gitu. Nah, Juve nih gimana lo ngeliatnya? Kan sekarang bersaingan sama Milan, Fiorentina gitu kalau secara musim ini lah minimal. Kalau ngelihat musim ini sebenarnya Juve kenapa bisa agak jauh ya? Kita beda 8 poin karena memang Thiago Motta ditugaskan sama Inter untuk melakukan Agent. Kok gue sepakat ya? Emang itu tugasnya. Stefano Pioli pernah ditugaskan untuk menghancurkan Milan. Jadi emang kita udah naruh pemain-pemain itu, punya agen situ. Jadi Mafia, kan bro. kita menghancurkan Napoli. Conte kan bekas Inter. Ya belum. Enggak, justru Conte suruhan kita. Iya. Ya. Asli Juve dia. Ini jadi mafia semua dia. Emang iya. Iya. Jadi ketahuan kan sampai ngatur karena Antara kalian Siapa? Marotalic. ada nggak apa pemain lawan yang lu respect juga, misalnya Juve dari kalian? Yang lagi main apa udah Ya, pensiun? terserah, all time aja. Kayak ini sebenarnya rivalitas keras, tapi gue respect sih kalau boleh gue pengen datengin dia ke tim gue. Pemain Inter, tapi main Juve. Zanetti lah. Zanetti. Zanetti. Karena kalau Bukan gue ya, yang skill biasa aja tapi setia doang. oke, gue punya pendapat soal Zanetti. Jadi kalau menurut gue pemain Latin itu ke Eropa tujuannya nyari duit. Tapi kalau ya bisa pindah-pindah lah Neymar. Ya event Messi pun juga ke PSG gitu kan maksudnya. Tapi Zanetti enggak. Dia doang kalau pemain Latin yang emang orientasi nggak duit. main bola. Main bola. Itu aja. Dia sebenarnya mungkin bisa di masa jaya dibeli pasti Madrid, pernah Madrid, dong. Madrid. Gitu. Kalau gue sih itu. Lo ada? Siapa ya? Lautaro Martinez kali kalau sekarang. Sekarang dong. Sekarang. Iya. Ya, sekarang. Karena Juve butuh Orang butuh orang yang lebih tajam dari Vlahovic. tajam lah. Kalau mau Logi. cukup, Bang. Nah, kemarin tuh gue sempat ngeraguin lah. Kalau mau siapa namanya susah. Kalau Muani. Kalau Muani. Alumni final World Cup. Iya loh. benar. Tapi kan Iya. nggak golin. Martinez. Iya. Nah makanya logikanya punya striker mandul, beli yang lebih mandul gitu kan. Kalau beli kalau ternyata enggak. Ternyata gacor. Iya, padahal gue bingung ya kenapa kalau mau gacor, karena sebenarnya dia masih bingung sama identitas dia. Kok lu Muani? Iya. Kok lu Muani? Kalau mau nih, Kok sore Jokes 4 tahun lalu nih. Jokes 4 tahun Gue kira lalu. dia bingung dia orang apa manggis. Gue orang apa manggis ya. Manggis ungu, ini kuah asem. gimana kalau dari Inter? Yang Gue dulu, mungkin boleh. ini kan yang lama, yang sekarang. Gue juga yang sekarang dulu, nanti yang lama. Iya. Yang sekarang gue Kok Western. ngatur-ngatur gitu sih? Misalnya di komedi yang sekarang Ganti juga ya, apa? Western McKennie dia Western ngomong. McKennie gue, Western McKennie. Amrik banget kayak ini. Lu mau beli McKennie?
Gue sih ngelihat di musim ini ya, gue dari sisi luar, dari sisi fans Inter ya. Gue ngeliat McKennie ini kayaknya orangnya legowo gitu. Apalagi di awal musim dia sempat agak struggle. Iya. Kayaknya di 5 pertandingan awal cuma main 2 kali, 2 pertandingan doang. Terus kesini-sini dia mau dimainin di mana aja. CB, LB, RB, CM. Dan akhirnya kemarin dia jadi kapten kan. Iya. Mungkin Marotta ngeliat ada leadership. Hampir mau dibuang bukan? Iya, hampir mau dibuang ya, bener kan? Iya. Tapi ya mungkin ya itu kepake. si Marotta lagi, si Mota ngelihat ada ya jiwa leadership dan ada something juga dari dia gitu. Makanya gue lihat sih pemain ini versatile dan ya cukup dewasa lah menurut gue. Padahal yang lebih tua kayaknya masih ada Locatelli, terus ada Danilo udah pindah ya. Udah, dari dulu kayak udah cabut habis ya. sekolah gitu lah. Bisa lo nyanyi kan? Danilo Danilo Fernando. Ini mulai main presetan ya. Pancingnya bicara aja. Oke, Weston McKennie. Iya, jadi karena Inter butuh main yang versatile bisa di mana-mana menurut gue. Kalau dia McKennie, gue McGregor kayak gitu. Wah, Gantiin Materazzi ya. Datangnya gitu. main di Inter asik sih tuh. Asik. Nggak, kalau gue tetap respect sama Pirlo sih. Pirlo. Iya. Pirlo. Yang nemuin McKennie Pirlo tuh. Iya. Iya. Karena Pirlo itu adil. Ke Milan nyobain, ke Inter nyobain. Iya, nyobain. Nggak, dia tuh pemain yang gua nggak pernah nemu lagi di era sekarang. Karena pemain Apa tipenya? tipenya, pemain era sekarang tuh ngandelinnya lari. Lari, dribbling. Pirlo kan nggak bisa lari. Cuman dia Jalan iya, cepet dia, jalan cepat. Jalan cepat, tapi kalau pantatnya gini nggak boleh itu pelanggaran. Wakil Jawa Timur di PON. Iya. Dia orangnya soal tanggung jawab ya, nggak suka lari ya. Iya, dia visionnya bagus. Mungkin kalau misalnya kelasnya tuh kelas kayak Pirlo, Xabi Alonso tuh sekarang udah nggak ada pemain kayak gitu menurut gua. Iya juga ya. Udah nggak ada pemain Kenapa model menurut kayak lu? gitu. Karena Ya karena perubahan formasi. ya karena semenjak menurut gua ya, semenjak era Ronaldo, Messi yang dimana pemain hebat itu lu harus bisa lari, harus bisa gocek, akhirnya semua kiblatnya ke sana, Mbappe. Iya. Jadi itu merubah mindset gitu. Messi, Ronaldo top emang sih. Yamal yang serang tuh ya. Iya, sedangkan pada era waktu itu Pirlo, Xabi Alonso, Zidane, emang ada yang bisa yang punya kecepatan lari seperti itu? Enggak. Riquelme pun enggak ya? Iya, Riquelme pun enggak. enggak. Makanya kalau dibilang sekarang mungkin si nomor 10 ini udah jarang yang orang nomor 10 murni itu udah jarang. Karena nggak bisa Pirlo. Gue tahu kenapa dia Pirlo. Ini dari Iki tadi ya. Iki Pirlo. Ada lagi. Biro. Ya, kepanjang semua. Gitu, jangan. Iya. Tapi ada nggak dari sekarang gantiin gue Inter lo nih. Yang lo sebelin banget dari Juve sebenarnya gitu. Kalau tadi kan misalnya Pemain yang dibenci. Enggak, terserah apapun, faktor apapun. Misalnya Calciopoli ya kan, atau mungkin ada pernah kejadian yang sebel banget, pemain yang bikin sebel, momen. Sebenarnya kalau yang paling sebel tuh ya momen 97 lah ya. Ronaldo. Juliano. Ada di pertanyaan nih ya. Nggak tahu. Dia menit berapa kira-kira ya? Karena menurut gua gitu, di luar fans Juve ya, sama lah kayak misalkan ngomongin sumpahnya Muntari gitu. Orang di luar fans Juve, ada fans Milan apa segala macam ya, menganggap itu pelanggaran gitu, memang pantas pelanggaran gitu. Itu momen yang paling nyebelin sih. Di Biagiro tampol Montero. Iya. Oh, iya. Cuman gua itu nggak nonton langsung, yang gua nonton langsung si Ronaldo kayak yang nonton disikat dia. itu. Kesel banget lo ya. Pasal banget, cuman masih kecil waktu itu. Jadi Jadi nggak bisa ngancurin barang. gitu doang marah-marah. Iya, takutnya ngehujat besoknya nggak kasih uang jajan. Oh, bokap lu Juventus. Bokap gue Inter. Inter juga. Tapi ngomong kasar mungkin. Iya. Ngomong kasar ya. Juve ada yang sebel cuma fans tadi ya? Ada Gua nggak ada. enggak spesifik ke Inter sih kayaknya. Kenapa sebel banget ya? Karena mungkin itu dianggap rivalnya. Dulu apa derby di Italia karena sama-sama nggak pernah ke Serie B apa segala macam. Tapi spesifik kesel karena ke Inter mungkin lebih ke karena dulu tuh mungkin rivalnya yang kompetitif ya dia doang gitu di Itali. Jadi harusnya kan sama Torino misalnya. Tapi kan nggak jago-jago juga gitu. Gue jatuh pesawatnya. Iya, jangan juga. Kita harus banyak berdoa. Bener. Nah jadi ke Inter sih nggak ada spesifik kayak Indonesia mau rival aja gitu. Iya, lo nggak ada bumbu panas. Ya, gue ya kalau recent ini paling ya itu. Tapi untungnya pemain itu udah pindah dari Juve.
Juan Cuadrado. Itu ada satu momen kalau nggak salah yang sebelum Inter juara yang Conte pertama kali ya. Iya. Itu ada satu momen Pas tuh. Covid kan? Iya. Dia bersihin di muka Perisic kayaknya itu. Nah, Iya. Inter selalu Perisic selalu selalu berantem lah. Karena memang match up ya secara Iya, posisi. sama posisi. Iya. Ada sempat satu momen dia nyangkutin kaki dia sendiri ke Perisic dan akhirnya dapat penalti. Iya. Dan penalti itu Inter jadi kalah dan gagal dapat gelar di musim itu. Gara-gara pelanggaran itu. Iya. Penalti itu bikin skornya. Iya, jadi pokoknya nggak salah akhirnya jadi kalah ujung-ujungnya pertandingan itu dan Inter kan nunggu berapa lama lagi untuk Scudetto dan itu gagal di musim itu. Jadi harus nunggu lagi di musim depannya. Cuadrado tuh. Cuadrado. Tapi untungnya setelah pindah ke Inter, ya walaupun nggak guna-guna amat, tapi seenggaknya Inter sudah tidak harus menghadapi pemain itu lagi di Juve. Oh. Jadi cuma diambil tapi nggak dimainin. Iya. Gimana lu? Gua keselnya tuh, tapi ini memang fakta yang akhirnya Juventus ini harus menerima gitu. Karena kan kita sudah dikaitkan banget dengan Calciopoli dan kecurangan. Ya maksud gua sebenarnya Inter nggak sesuci-suci itu amat gitu, nggak suci-suci amat. Cuman memang udah kebentuknya kandung, ya. dia paling bersih di antara Juve dan Milan gitu. Banyak misalnya fakta-fakta pertandingan yang cuplikan-cuplikan juga sebenarnya menurut lu bisa gimana? diangkat. Kalau Sebenarnya momen lihat ya tapi udah itu bilang kayak fans Juve harus terimanya di situ karena mau sampai kapanpun ya kayak gol Muntari, kayak apa kayak udah pasti kebentuknya kalau Juve sama Inter udah pasti lebih suci Inter. Itu yang gua lebih mungkin suci itu. iya. Tapi dari pandangan lu sebagai fans Ya kalau Juve, gue pandangan gue sama aja. Maksudnya sama dia lah, mereka kita pernah lu dibantu, mah. kita pernah dibantu gitu, kasarnya gitu. tapi kenapa bisa lo sampai segitunya Inter malah dapat gelar? Dia nggak ada buktinya, Pak. Gedungnya dibakar soalnya. Ya, makanya kalau lo lihat ke belakang kan sebenarnya kan ya kan kalau versi kemarin tuh ada rame tuh. Pengadilan terbaru sebenarnya gini-gini. Nah, gue tuh udah malas ngikutin. Iya, karena kan sempat mau diangkat lagi. Iya, gua udah- karena udah ada bukti baru nih, tapi udah kadaluarsa gitu-gitu. Ya, gue udah kagak Jadi, ngikutin iya. sih itu udah kayak ya Tapi udahlah. bagi fans Juve tetap maksudnya harusnya Inter ikut terjun bersama kami. Dihukum lah paling enggak. Ya, tapi gue lebih ke setelahnya sih kalau gue. Ya maksudnya kayak ya dampaknya sebenarnya setelah itu tuh nggak juga bersih gitu. Kalau yang 2006 misalnya gue Apa yang terima. nggak bersih? Ya misalnya kayak Juve lawan Inter gitu kan suka ada cuplikan misalnya Juve-nya menang, gitu kan. Juve menang, diuntungkan ini padahal di cuplikan lain juga ada. Cuman nih kalau di retweet orang udah pasti yang Juve-nya. Nah, yang Karena labelnya Iya, label. curang. Label Kalau curang. menurut lu Inter juga curang, sama. sama. Dosanya sama tuh Calciopoli. Oh, kalau Calciopoli ya itulah. Gua ya mungkin Juve lebih Karena banyak gua apa? akui karena Mogi itu kan Dia nggak gimana mau ya? ngomong Calciopoli soalnya. Ya. Farsa Poli lo aja yang jelasin. Wah, Calciopoli gua nggak tahu. Kalau Calciopoli ya Mogi itu emang gimana ya? Emang gokil sih dulu mungkin gitu. Gua Jadi akui. fans Juve pun nerima sebenarnya. Kalau gue jujur aja sebenarnya nerima dan merata gue malas membahas lah karena ya setelah itu kan kita juga juara-juara walaupun Iya. champion juga belum sih gitu. Tapi- cuman Final, ya. kita 9 kali 8 kali 9 kali Blessingnya juga adalah itu, blessingnya mungkin kalau nggak ada kejadian itu ya, nggak ada reformasi kita lah. nggak ada reformasi gede-gedean dari manajemen nggak mau berkaca dan kita nggak bakal 9 tahun berturut-turut Ya nggak punya stadion sendiri juga. itu. Jadi menurut gua Gua blessingnya ikut pasti sih. ada. Iya, tapi Inter kan banggainnya treble kan. Iya, semua kan punya pembelaan masing-masing. Benar. Iya. Tapi gimana kalau dari Inter ngeliatnya kalau Calciopoli tadi karena udah dilempar ke meja nih Calciopoli. Gimana lu ngerasanya maksudnya? Apalagi kan fans juga banyak yang bilang bagi kami gelar lu tuh nggak segitu karena dapat lungsuran ya kan. Oh gitu dulu juga tuh. Ya gitu kan segala macam gitu. Kalau dari Inter itu sebenarnya gimana sih nanggepin banter-banter yang kayak gitu biasanya? Ya sebenarnya simpel aja kalau dari gue tuh mikirnya selama main bola gitu ya, selama ada wasit ya udah ikutin wasit. Di Liga Serie A selama ada pengadilan ya udah ikutin aja. Hasilnya kayak gimana gitu kan. Yang dilihat kan fans Juve bilang Scudetto gue segini, Inter tuh harusnya belum 20 segala macam. Ya kita lihat di ininya aja secara sahnya aja gimana gitu. Ya nggak apa-apa 20 aja mah, orang itu juga masih banyak. Iya. Juve itu 36 36. harusnya berapa 38 harusnya. Gue lebih ke ini sih kalau si Calciopoli itu mungkin yang satu mungkin ganjel sebenarnya adalah Juve saat itu emang layak juara. Ibrahimovic, Trezeguet, Nedved, Iya. Capello itu udah bener-bener sebenarnya ya Vieira. 91 poin kalau nggak salah. Iya, jadi gue menyayangkannya ya kenapa kalau memang benar terjadi dia bantu wasit, kenapa dia mesti bantu wasit? Nanti itu dengan mudahnya juara era Capello itu gitu. Itu aja Oke. sih. Karena Faro lagi belakangnya kan, aduh, itu Oke. juara dunia. Perasaan satu lagi ya. Ini Inter bakal lawan Juve di
akhir pekan ya, nanti di hari Minggu ya maksudnya. Hari Minggu. Ya. Gimana? 17 ya. Inter ada di atas Juve sekarang. Seberapa yakin kalian bisa mencuri 3 poin nih? Bisa bergerak ke atas lagi ke Paulista untuk bisa menyerap Napoli, tapi akan terasa lebih enak kalau ngalahin Juve gitu. Gimana lu melihat review game inilah? Iya, kalau gua mungkin ya di game pertama itu adalah salah satu, maksudnya di pertemuan pertama adalah salah satu game yang paling gua akan sesali kalau misalnya Inter bakal gagal juara musim ini. Karena Inter udah leading 4-2 berapa menit? Yildiz 2 gol kan ya? Yildiz 2 gol terakhir. Iya, ketika Yildiz masuk, Chico di kanan ngacak-ngacak. Ya 4-sama ujung-ujungnya. Itu jadi walaupun seri ya, hasil walaupun seri bakal jadi hal yang paling gua sesali. Dan ya gua rasa sih Inzaghi adalah pelatih yang biasanya belajar tuh dari kesalahan pertama dia. Apalagi kemarin abis dibantai oleh Fiorentina dan Iya. Moiskin dia aja. Akhirnya golin dia lawan Inter tuh 2 gol Mantap langsung. tuh Predator. Iya. Predator. Moiskin juga pernah golin lawan Inter. Striker Belum, Predator. sebelumnya belum. Baru kemarin akhirnya. Belum pernah masukin. Oh, Kostic waktu itu ya. Iya, dan ya ini harus diambil sih benar-benar sama Inter. Walaupun kita belum tahu nih lawan Fiorentina jika saat kita ngetek ini ya hasilnya seperti apa. Ini harus jadi bounce back dan momentum buat ngambil pole position dari Napoli. Iya. Tapi kalau secara probabilitas gue pribadi karena ini Juve adalah tim yang paling banyak seri musim ini ya. Iya. Kalau kan seri Juve. iya seri. Kalau dari probabilitas sih gue masih ngelihat seri lebih besar daripada menang Inter. Seri? Iya, seri. Oke. Seri 55%, menang 40%, 5%-nya Juve menang. Gimana, Gen? Yakin kalau menang? Kolomoni ada Iya, Kolomoni. 5% masih bisa menang kan berarti. Ya udah Enggak. menang. Kalau Tapi lu gue juga merasa kemenangan 5% peluang menangnya? enggak lah. Bisa gede karena kita lawan Milan bisa apa ya, Milan tuh sebenarnya tim bagus. Kita bisa memainkan pelan-pelan nggak meyakinkan, kita di babak kedua meyakinkan, gue yakin sih bisa sih. Jadi pede menang? Bisa PD menang. Juve udah mulai ke tracknya, main jelek menang. Itu Tapi emang gue nih ya, emang itu Juve banget. champion juga ngaruh sih nanti kan. Ya, lawan PSV ya. Squadnya juga lah ya. sedangkan Inter lolos nggak main kan. Tapi lawan Fiorentina lo ya. Iya, Iya. Capek di tengahnya. Lo menurut lo? Kalau gue sih yakin menang tipis lah. Karena harusnya kondisi seri dengan Milan kalah lawan Fiorentina tuh ngebalikin Inter ke bumi lagi. Kemarin lu kebanyakan disanjung, lu main bagus, apa segala macem, clean sheet paling banyak. Ternyata lu terlena kan sama itu semua. Nah sebenarnya kalau orang bilang tren Juve lagi bagus, tren Inter lagi jelek. Justru sebaliknya Inter punya kesempatan untuk jadi kuda hitam di saat seperti ini. Oh, kuda hitam justru? Iya kuda hitam. Karena posisi di atas, formnya lebih... kalau kita ngelihat tabel ya, cuma kalau kita ngelihat form 2-3 match terakhir, Inter posisi kuda hitam. Satu main di kandang Juve, kedua formnya Inter habis seri dan kemudian kalah. Iya, sedangkan Juve mulai Ya, menang. biasanya Inter Juve Milan itu segitiga. Ya, kalau menang Saling ngalahin. Inter ngalahin Juve, Betul. Milan ngalahin Inter, Milan ngalahin Inter, Juve ngalahin Milan. Juve ngalahin Milan. Jalan semua dibabat jalan Iya, ya. biasanya siklusnya Tapi seperti dengan ini. situasi seperti ini, Ada satu arah ke arah sana gitu. Tapi arahnya mana? arahnya Inter menang. Lawan Juve. Juve udah menang lawan Milan. Lawan Milan. Inter kalah lawan Milan. Oke. Tapi itu kan bisa dipatahkan Iya. sekarang. Oke. Kita akan buktikan. Dusan Vlahovic. Kita akan Dusan lihat. Vlahovic dijual. Kita akan Iya, lihat. jual aja. Kita akan lihat kalau gitu kita akan buktikan ini di meja adu wawasan. Oke, nggak ada masalah gua. Juventus. Oke ya. Oke. ya. Episode berikutnya kita akan tandingkan fans Inter dan fans Juve. Jangan lupa saksikan lagi. Tackle bebas.